Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang hukum Newton pada bahasan materi tentang gaya. Ini materi lanjutan fisika dasar 2 setelah materi gerak 2 dimensi. Nah, di sini hukum Newton itu seperti kita ketahui ada 3 hukum Newton. Ada hukum Newton pertama, kemudian nanti ada hukum Newton yang kedua, kemudian yang terakhir itu tentang hukum ketiga Newton. Ya. Nah, hukum pertama Newton ini semua benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi jika ada sebuah benda, keadaan awalnya dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Ataupun jika keadaan awal sebuah benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Ya, ini kita sebut sebagai hukum pertama Newton, sifat kelembaman benda, sehingga benda cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, kemudian diperlukan pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatannya. Artinya adalah kalau memang awal benda itu bergerak, maka kita ingin mengubah keadaan geraknya, maka diperlukan pengganggu yang lebih besar. Nah, ini adalah gambaran tentang hukum Newton. Kita bisa lihat bagaimana aplikasi dari hukum Newton ini. Ya, kita bisa melihat ketika misalnya benda berada di luar angkasa, begitu. Nah, benda yang ada di luar angkasa itu kan dia tidak ada udara, begitu ya. Tidak ada udara, kemudian gravitasinya pun berbeda dengan kita di bumi. Nah, artinya adalah bahwa kalau benda di luar angkasa itu dalam keadaan bergerak, ya dia akan tetap terus bergerak. Begitu ya. Ataupun benda itu dalam keadaan diam, ya dia akan tetap terus diam. Nah, namun memang berbeda halnya ketika misal konteks yang ada di bumi. Ya, bumi ini kita bisa lihat ada gaya gravitasi, ada kecepatan angin, ada suhu, ada kelembaban. Nah, dari situlah kemudian hal-hal tersebut akan mempengaruhi gerak sebuah benda yang ada di bumi. Berbeda halnya dengan ketika dia di luar angkasa. Nah, ini adalah gambaran tentang hukum 1 Newton ya. Nah, di sini sehingga benda bagian yang kedua, sehingga benda cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, bisa juga sebetulnya kalau kita mau melihat lebih spesifik ya. Kalau kalian misalnya naik kendaraan, contohnya misal naik mobil gitu ya. Nah, maka kalau kalian sedang naik mobil, anggaplah di jalan tol, mobil itu sedang bergerak. Tiba-tiba supirnya itu mengerem, menginjak pedal rem, maka biasanya badan kita itu cenderung maju ke depan. Gitu ya. Hal tersebut mengapa? Karena dia mempertahankan keadaannya. Awalnya memang keadaan dari awal kita itu bergerak, mobil itu bergerak, maka ketika mobil itu diberhentikan, kita maju ke depan, maka kita harus maju ke depan. Itu untuk mempertahankan keadaan kita yang awalnya memang bergerak. Nah, bisa juga kita ambil contoh, misal kalian sedang naik motor berdua dengan teman kalian, gitu ya. Kalian ngebonceng di belakang, teman kalian yang bawa, gitu. Nah, tiba-tiba teman kalian itu langsung narik gas. Nah, pasti itu kita akan ketarik ke belakang. Karena memang posisi kita awalnya itu ada di belakang sedang diam gitu. Maka kalau ditarik untuk bergerak, kita akan cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai definisi fisis dari hukum 1 Newton. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada tentang hukum kedua Newton. Bagaimana hukum kedua Newton terutama berkaitan sekali dengan benda yang bergerak, begitu ya. Jadi hukum kedua Newton ini sangat berkaitan sekali dengan benda yang bergerak. Di sini kita definisikan bahwa perubahan keadaan gerak, di sini ada istilah delta ya, jangan lupa delta itu adalah perubahan. Maka kita definisikan bahwa perubahan dari keadaan gerak terhadap terhadap waktu, artinya perubahan keadaan gerak suatu benda terhadap waktu itu kita definisikan sebagai sebuah gaya.
Jadi gaya yang kita bahas dalam hukum Newton ini bukan style, bukan hal-hal yang lain, tapi merupakan perubahan keadaan gerak sebuah benda terhadap waktu. Nah, kita bisa masuk ke dalam suatu definisi perkalian massa dengan kecepatan, atau kita tulis dalam bentuk momentum, ya, momentum. Nah, sampai dapat satu definisi bahwa resultan dari sebuah gaya, ya, resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sebetulnya berbanding lurus dengan perubahan momentum terhadap waktu. Nah, ini dPdt. dPdt ini artinya perubahan momentum terhadap waktu, Nah, ini ya sebetulnya adalah asal usul, ya. Ini kita sebut sebagai asal usul hukum kedua Newton. Jadi yang kita dapatkan sigma F sama dengan M kali A, itu sebetulnya rumus-rumus yang sudah jadi, rumus-rumus yang sudah ada. Nah, tapi asal-usul dari rumus tersebut itu dari mana? Dari sini. Dari sigma F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, di sini perubahan momentum terhadap waktu, ya, berlaku umum untuk semua keadaan termasuk jika benda mengalami perubahan massa. Contohnya adalah gerak roket, betul. Tapi persamaan hukum kedua Newton yang kita dapatkan dalam bentuk sigma F sama dengan M kali A, ini sebetulnya kasus khusus ketika massanya itu adalah konstan, ya. Kasus khusus ketika massanya adalah konstan, gitu. Nah, di sini saya coba gambarkan. Nah, ini saya coba potret. Oke, saya coba potret sekarang. Kita bisa tuliskan tadi bahwa, bentar. Ya, kita tuliskan tadi bahwa asal usul, ya, asal mula, saya tuliskan asal mula dari persamaan hukum kedua Newton, ya. Nah, ini sengaja saya buat videonya. Itu kan tadi bahwa resultan gaya sigma F, saya tuliskan, ini sama dengan perubahan momentum dP dt. Perubahan momentum terhadap waktu. Kita tahu bahwa persamaan dari momentum itu sama dengan ini P, ya, M kali V. Nah, gitu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi D dt, P-nya kita ganti jadi M kali V. Saya tulis M kali V. Nah, begitu. Ya. Nah, maka ini kalau kita turunkan secara parsial, kita bisa dapat persamaannya. Yang pertama dm, kemudian dt, dikali dengan V. Ini kalau kalian ingat SMA itu istilahnya yang kayak gini. U aksen V ditambah U V aksen. Nah, seperti itu, ya. Maka dari sini kita bisa tuliskan yang pertama adalah M aksen. M aksen itu berarti dm dt dikali V ditambah, ya, ditambah M dv dt. Nah, gitu. Nah, disinilah bahwa kalau satu keadaan misalnya kita ambil bahwa M-nya konstan, M-nya ini adalah konstan atau tetap, ya, maka turunan massa terhadap waktu di bagian sebelah sini, dm dt-nya ini nilainya akan sama dengan 0 karena massanya bernilai konstan, gitu. Kalau konstan ya dia berubah, tidak akan berubah, begitu. Sehingga nilainya ini akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, ya, ini sama dengan sisa yang ini M dv dt, ya, sama dengan M dv dt. Nah, kita sudah pelajari di tentang gerak dengan besaran gerak. Ada satu besaran yang namanya itu adalah percepatan, ya. Percepatan ini kalian pahami bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu, gitu, ya. Sehingga dv dt yang ini bisa kita ganti dengan A, gitu, ya. Sehingga ini kita tuliskan menjadi M kali A, gitu. Nah, sehingga kita dapatkan secara persamaan akhirnya, maka resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan M kali A. Nah, M kali A ini berarti syaratnya apa? Ketika massanya konstan. Nah, ini, gitu, ya. Berarti
persamaan hukum Newton yang sigma F sama dengan M kali A, ini ya persamaan yang hanya berlaku ketika masanya konstan. Nah, oleh karena itu, kalau kalian mau menyelesaikan tentang gerak roket, misalnya, gerak roket, kita tahu gerak roket itu kan masanya berubah-ubah. Maka tidak bisa kita menggunakan persamaan hukum Newton yang ini, sigma F sama dengan MK. Tapi kita harus gunakan persamaan yang sigma F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu atau dp/dt. Gitu ya. Nah, ini sebagai sejarah dari hukum kedua Newton. Saya lanjutkan. Nah, ini baru kemudian hukum ketiga Newton, atau bisa kita sebut sebagai gaya aksi reaksi, ya gitu, dimana adanya reaksi itu akibat adanya sebuah aksi dan arahnya berlawanan. Nah, kalian harus catat bahwa gaya aksi reaksi ini dia kepada objek yang sama, ya. Kalau saya contohkan untuk hukum yang ketiga, ya, jadi hukum ketiga Newton, ya, hukum ketiga Newton ini dia kurang lebih tentang aksi reaksi, ya, aksi reaksi. Nah, apa gambaran fisiknya adalah bahwa kalau saya punya meja, ya, ini misalnya meja, di sini kemudian saya simpan sebuah benda, ya, saya simpan sebuah benda di sini, nah gitu, ya. Nah, ini kalau dia ada benda di atas meja, maka nanti benda ini akan mengalami gaya berat, ya, namanya adalah W. Kemudian meja ini akan memberikan istilahnya adalah gaya normal. Nah, ini kan dia berlawanan, ya, antara gaya berat dan gaya normal ini kan berlawanan. Tapi antara gaya berat dengan gaya normal ini bukan merupakan hukum ketiga Newton atau bukan merupakan aksi reaksi, ya. Jadi gaya normal dan gaya berat ini bukan merupakan hukum ketiga Newton. Gitu, ya. Mengapa? Karena konteksnya berbeda. Kalian bisa cek bahwa gaya berat ini dipengaruhi oleh siapa? Gaya berat ini berpengaruh terhadap siapa? Gaya gravitasi. Ya, gaya berat ini merupakan kontribusi dari gaya gravitasi. Sedangkan gaya normal ini kontribusi dari meja ke benda. Kalau gaya berat dari gravitasi ke benda itu dua hal yang berbeda. Kecuali, ya, misalnya di sini ada gaya normal dan di sini ada gaya tekan. Nah, di sini, ya, misalnya di sini saya tuliskan ada gaya tekan yang dilakukan oleh benda terhadap meja. Nah, di sini. Nah, baru kemudian antara gaya normal yang ini dengan gaya tekan yang ini itu dia merupakan bagian dari aksi reaksi atau hukum ketiga Newton. Tapi kalau dia objeknya berbeda, contohnya yang tadi saya jelaskan, maka ini bukan merupakan aksi reaksi. Dalam contoh ini saya tampilkan, nah di sini kan ada gambarnya, ya. Nah, ini misalnya orang mendorong tembok, maka tembok pun akan mendorong ke dia. Ini aksi reaksi. Karena objeknya sama. Orang mendorong tembok, tembok mendorong orang ini. Sama di sini juga. Sama di sini juga orang menginjak tanah, ya. Orang menginjak tanah dan tanah juga memberikan gaya tekan ke kaki orang. Maka itu kita sebut sebagai aksi reaksi. Nah, ini ada algoritma yang harus kalian pahami tentang menyelesaikan tentang hukum Newton, ya. Di sini ada gambar, yang pertama harus kalian gambar diagram. Yang kedua, tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja. Yang ketiga ini koordinatnya, yang keempat selesaikan, dan yang kelima analisis. Gitu, ya. Nah, ini aplikasinya pada bidang datar, bidang miring, tegangan tali, dan gaya gesek. Ini contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya ini, ya, misalnya pada bidang datar, ini pada bidang miring, ini pesawat Atwood, ya, ini gaya gesekan. Gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan. Nah, nanti ini akan saya lanjutkan videonya untuk pembahasan soal, ya. Sampai sini dulu, nanti saya lanjutkan lagi.